Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan materi chapter 1 dari mata kuliah teori akuntansi. Kami mengambil dua sumber untuk pemaparan materi kali ini. Yang pertama itu ada buku Financial Accounting Teori edisi 7 William Scott dan juga buku Teori Akuntansi Keuangan edisi 12 Kruder. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dea Larasati Yosodo dengan NIM 55522100061, dan juga ada rekan saya yaitu Gina Najla Afifah dengan NIM 55522110102. Di sini saya akan memaparkan materi chapter 1 dari mata kuliah teori akuntansi yang bersumber dari buku Financial Accounting Theory edisi 7 William Scott. Baik, materi pertama itu ada mengenai sejarah awal akuntansi. Yang pertama itu pada tahun 1494 sistem double entry bookkeeping ini muncul dan yang dikemukakan oleh Luca Pacioli. Luca Pacioli ini merupakan seorang cendekia matematika dan juga rohaniwan berkebangsaan Itali. Nah, Luca Pacioli ini bukan merupakan yang menemukan sistem ini karena sudah berkembang dalam periode yang lalu. Misalnya ini pengumpulan piutang. Nah, kedua sisi transaksi ini mudah dilihat sejak kas dan piutang ini memiliki keberadaan fisik dan legal dan jumlah kas yang meningkat setara dengan penurunan piutang. Pencatatan di jenis transaksi lain seperti sales of goods dan juga biaya-biaya itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk berkembang. Nah, pada sistem double entry itu demi mengatasi masalah itu diperlukan konsep abstrak atas income dan juga modal. Nah, pada masa itu sebuah sistem double entry yang lengkap yang serupa dengan yang saat ini digunakan itu sistem yang dikemukakan oleh Luca Pacioli ini disebut metode Finis dan seringkali menggunakan teks matematis. Nah, sesudah tahun 1494 sistem double entry ini tersebar di seluruh Eropa dan juga pekerjaan Luca Pacioli ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1543. Nah, di negara Inggris lah sebagian dari perkembangan akuntansi yang penting itu terjadi. Misalnya di awal abad ke-18 konsep joint stock company atau penggabungan modal usaha itu telah berkembang di Inggris untuk menegaskan eksistensi permanen, kewajiban pemegang saham yang terbatas, dan kemampuan mentransfer saham yang pada perkembangannya menciptakan pasar di mana saham dapat dibeli dan juga dijual. Nah, tentu saja investor ini memerlukan informasi keuangan mengenai perusahaan yang sedang bertransaksi dengan mereka. Jadi, akuntansi keuangan ini diawali dengan transaksi yang panjang dari sebuah sistem yang dimana pedagang dapat mengatur sendiri pengoperasiannya, sampai kepada sistem untuk memberikan informasi pada investor mengenai siapa saja yang tidak terlibat dalam operasi perusahaan dari hari ke hari. Nah, sebagai perhatian, pada tahun 1844 ini Company Act atau undang-undang perusahaan ini dibuat. Di dalam undang-undang ini konsep neraca itu yang telah diaudit untuk pemegang saham itu pertama kali muncul, meskipun cara tersebut tidak dijalankan hingga awal tahun 1900-an. Nah, selama itu pembagian informasi ini dikembangkan, namun tidak terlalu efektif akibat kurangnya dari prinsip-prinsip akuntansi. Contoh yang menggambarkan hal ini adalah terjadinya kontroversi mengenai apakah amortisasi atas aset ini harus dikurangi untuk dalam penentuan pendapatan bagi para pemegang dividen. Nah, selanjutnya ini pada abad ke-20. Pada abad ke-20 ini perkembangan akuntansi ini berpindah ke United States atau US yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Nah, pemasukan pajak ini kemudian diperkenalkan pada tahun 1909 yang pada akhirnya berpengaruh pada manajer. Baik, selanjutnya ini ada pada abad ke-20. Pada abad ke-20, perkembangan akuntansi ini berpindah ke US yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Nah, pada tahun 1909 ini pemasukan pajak itu diperkenalkan yang pada akhirnya berpengaruh pada para manajer bisnis untuk menerima amortisasi sebagai pengurangan pendapatan. Great Depression yang terjadi pada tahun 1929 ini
terjadi sebagai akibat dari kehancuran pasar saham yang membawa perubahan penting pada US ini, termasuk pendirian Securities and Exchange Commission atau SEC oleh Securities Act pada tahun 1934 dengan fokus yaitu untuk melindungi para investor dengan cara disclosure atau atau pengungkapan. Nah, selanjutnya ada peristiwa penting juga yaitu runtuhnya Wall Street pada tahun 1929. Ini merupakan peristiwa jatuhnya bursa efek di Amerika Serikat yang ditandai dengan dimulainya sebuah era yang disebut depresi besar. Nah, keruntuhan ini merupakan salah satu peristiwa kehancuran bursa yang paling besar di sejarah Amerika. Selanjutnya ini ada mengenai efisien contracting. Nah, di efisien contracting ini ada pendekatan nilai wajar dan pendekatan kontrak yang efisien. Pendekatan nilai wajar ini cenderung melihat akuntansi sebagai alat untuk memberikan informasi yang akurat tentang nilai wajar aset dan kewajiban saat ini. Sementara pendekatan kontrak yang efisien ini lebih berfokus pada penggunaan informasi akuntansi dalam perjanjian kontrak. Nah, pendekatan nilai wajar ini telah menjadi populer, terutama dalam penilaian instrumen keuangan, dan sering mengasumsikan bahwa pasar ini akan memberikan penilaian yang akurat. Namun, kritik terhadap akuntansi nilai wajar ini muncul selama krisis pasar sekuritas, yang mengarah pada pandangan alternatif tentang pelaporan keuangan, yaitu pendekatan kontrak yang efisien. Nah, pendekatan kontrak yang efisien ini berpendapat bahwa kontrak perusahaan seperti kontrak utang dan kompensasi manajerial itu menciptakan permintaan utama untuk informasi akuntansi. Nah, tujuan pelaporan keuangan dalam konteks ini itu adalah untuk membangun kepercayaan antara pemberi pinjaman dan juga pemegang saham dengan biaya minimum. Misalnya, informasi akuntansi yang andal ini diperlukan agar pemberi pinjaman bersedia meminjamkan uang kepada perusahaan dan pemegang saham ini percaya bahwa manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, kontrak utang dan kompensasi manajerial ini dibahas sebagai contoh kontrak yang bergantung pada variabel akuntansi seperti laba bersih untuk memastikan kepercayaan. Nah, penyelarasan kepentingan manajer dan pemegang saham itu adalah salah satu peran utama pelaporan keuangan dan pendekatan kontrak yang efisien. Perbedaan antara pendekatan nilai wajar dan pendekatan kontrak yang efisien ini termasuk pada penekanan keandalan informasi akuntansi dan peran konservatif dalam pelaporan keuangan. Nah, pendekatan kontrak yang efisien ini lebih fokus pada keandalan informasi akuntansi untuk mencegah manipulasi, sementara nilai wajar itu cenderung lebih fleksibel. Nah, masalah menggabungkan dua peran penting ini menjadi tantangan dalam teori akuntansi keuangan. Keseimbangan antara keandalan informasi dan kegunaan dalam perjanjian kontrak ini adalah isu sentral yang perlu diatasi dalam pengembangan standar akuntansi keuangan. Baik, selanjutnya ini ada mengenai catatan perilaku etis. Nah, di sini itu ada runtuhnya perusahaan seperti Enron dan WorldCom. Nah, dengan runtuhnya perusahaan seperti Enron dan WorldCom ini pada awal tahun 2000-an cukup mengguncang kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Karena perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam praktik akuntansi yang meragukan, termasuk penyembunyian utang dan manipulasi angka-angka keuangan. Sebagai respon terhadap skandal ini, terjadi peningkatan regulasi dalam bidang akuntansi dan laporan keuangan. Nah, standar akuntansi itu baru diperkenalkan untuk memperbaiki transparansi dan juga akurasi laporan keuangan. Nah, meskipun regulasi yang lebih ketat itu penting, tapi perilaku etis oleh akuntan dan juga auditor itu juga sangat diperlukan. Akuntan itu harus bertindak dengan integritas dan independensi dalam menjalankan tugas mereka dengan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun klien mereka. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari skandal tersebut adalah kayak dimana skandal ini menunjukkan bahwa aturan dan regulasi itu tidak selalu cukup untuk mencegah perilaku yang meragukan. Perilaku etis itu merupakan komponen yang paling penting untuk memastikan pelaporan keuangan yang jujur dan juga transparan. Baik, berikutnya ini ada mengenai standar akuntansi rule based versus principle based. Nah, standar akuntansi ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu standar akuntansi berbasis aturan atau rule based dan juga standar akuntansi berbasis prinsip yaitu principle based. Nah,
standar akuntansi berbasis aturan atau rule based ini dikenal juga sebagai sebuah standar yang berbasis yang lebih spesifik gitu. Nah, standar akuntansi berbasis aturan ini menguraikan aturan dan pedoman yang sangat rinci tentang bagaimana transaksi akuntansi harus diakui, diukur, dan juga dilaporkan. Nah, standar ini cenderung memberikan panduan yang sangat kaku dan terperinci tentang bagaimana suatu transaksi harus diproses, termasuk persyaratan kuantitatif tertentu. Contoh standar berbasis aturan ini yaitu GAAP atau General Accepted Accounting Principle di Amerika Serikat yang sering memiliki aturan yang sangat rinci untuk berbagai jenis transaksi. Nah, poin yang selanjutnya ini ada pentingnya asimetris informasi. Nah, akuntansi ini berperan untuk mengurangi adanya asimetris informasi. Terdapat dua macam asimetris informasi. Yang pertama itu ada adverse selection, yaitu merupakan suatu kondisi di mana terdapat beberapa orang seperti manajer dan orang dalam lainnya yang mempunyai lebih banyak informasi yang menguntungkan dibandingkan investor pihak luar. Nah, pada kasus ini manajer dapat bertindak oportunis dengan membuat banyak informasi keuangan yang dirilis kepada investor lainnya dengan menunda atau merilis secara selektif di awal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, taktik ini itu dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh investor biasa. Lalu jenis asimetris informasi yang kedua ini adalah moral hazard. Jadi ini tuh ketika ada satu pihak dalam sebuah hubungan kontraktual melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Misalnya manajer melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau secara norma itu mungkin tidak layak untuk dilakukan. Nah, selanjutnya ada juga proses penyusunan standar. Yang pertama ini ada the International Accounting Standard Board atau IASB. Nah, IASB ini dibentuk pada tahun 2001. IASB ini merupakan badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar dari badan yang sebelumnya, yaitu International Accounting Standard Committee. Nah, badan ini dibentuk pada tahun 1973 dengan kesepakatan badan-badan akuntansi di Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, dan Amerika Serikat. Nah, IASB ini merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menyusun standar akuntansi berkualitas tinggi yang dapat diterapkan dan juga diterima secara internasional. Nah, IASB ini menghasilkan sebuah standar akuntansi yang disebut IFRS, yaitu International Finance Reporting Standard. Nah, IFRS ini merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional. Selanjutnya ini ada The Financial Accounting Standard Board atau FASB. Nah, FASB ini dibentuk pada tahun 1973 dengan tujuan untuk menyusun standar akuntansi di negara Amerika Serikat. Nah, sama dengan IASB, FASB ini didukung secara finansial oleh sebuah lembaga yaitu Financial Accounting Foundation atau FAF. Nah, misi dari FASB ini adalah untuk menetapkan dan meningkatkan standar akuntansi dan pedoman pelaporan untuk pendidikan masyarakat. Nah, FASB ini memiliki 7 anggota yang terdiri atas 3 orang berasal dari praktisi akuntansi profesional, 2 orang dari industri, dan masing-masing 1 orang dari akademik pemerintah. Nah, dalam menyusun dan memperbarui akuntansi dan standar konsep laporan, FASB seperti IASB ini penekanan beratnya itu pada proses. Lalu yang terakhir itu ada Securities Commissions. Nah, jika sebuah badan penyusun standar itu menginginkan tujuannya tercapai, laporan keuangan itu harus mematuhi GAAP. Nah, Securities Commissions ini adalah salah satu hal penting dalam melaksanakan standar akuntansi. Nah, Securities and Exchange Commissions ini SEC ini merupakan sebuah badan independen dari pemerintahan Amerika yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan juga mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Tujuan utama dibentuknya itu adalah untuk mengatur bursa efek dan mencegah penyalahgunaan oleh perseroan hubungan dengan penawaran saham, penjualan efek, serta pelaporan keuangan perseroan.